Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Surah nomor 6 ayat ke-60. Surah Al-An'am. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa huwa allazi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jaratum bin-nahar. Summa yab'atsukum fihi liyuqada ajalum musamma. Summa ilaihi marji'ukum summa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wa huwa alladzi, dan dialah Allah yang yatawaffakum mewafatkan kalian bilail di waktu malam. Wa ya'lamu ma jaratum bin nahar, dan Allah mengetahui ma jaratum bin nahar, apa yang kalian lakukan di waktu siang. Summa yab'atsukum fi, kemudian Allah membangunkan kalian di waktu siang. Liyuqada ajalum musamma, agar disempurnakan ajal yang telah ditetapkan. Summa ilaihi marji'ukum, kemudian kepada Allah lah tempat kembali kalian. Summa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, kemudian Allah akan memberitahukan kepada kalian apa saja yang telah kalian kerjakan ketika di dunia. Wa huwa alladzi yatawaffakum bilail, dialah Allah yang telah mewafatkan atau menidurkan kalian di waktu malam. Allah yang menidurkan kita, Allah pula yang membangunkan kita. Jadi tidak ada saat sedetik pun tanpa nikmat dari Allah. Ketika kita sedang tidur pun Allah melimpahkan banyak kenikmatan kepada kita. Di ayat ini Allah menjelaskan beberapa ayat-ayat Allah atau ayat kauniyah yang harus selalu kita tafakuri. Dan ayat ini menjadi kenikmatan untuk kita. Di antaranya di ayat ini jelaskan tentang tidur. Jadi tidur termasuk tanda kebesaran Allah. Ini dijelaskan di surah 30 ayat ke-23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Surah Ar-Rum. Wa min ayatihi, termasuk ayat-ayat Allah. Ayat ini adalah ayat kauniyah. Ayat terbagi dua. Ada ayat qauliyah, ada ayat kauniyah. Qauliyah itu dari kata qala, firman-firman Allah, yaitu Al-Quran. Kauniyah dari kata kana yakunu kun. Jadi semua yang Allah jadikan, penciptaan langit dan bumi dan segala yang terjadi di langit dan di bumi, itu termasuk ayat Allah, disebut ayat kauniyah.
Kedua ayat ini bagi orang yang beriman harus semakin menambah keimanan. Karena di Al-Quran dijelaskan bahwa untuk orang yang tidak beriman, ayat-ayat Allah itu tidak ada gunanya. Nah, mudah-mudahan semakin menambah keimanan kepada kita. Ayat kauniyah kita tafakuri, ditafakuri, kita renungkan, kita pikirkan tanda kekuasaan Allah ini. Sehingga nanti semakin menambah keimanan kita kepada Allah. Termasuk ayat-ayatnya di surah 30 ayat 23. Manamukum, tidurnya kalian, bilaili di waktu malam, wanahar dan di waktu siang. Tidur ya. Ayat Allah nih. Di waktu malam ataupun di waktu siang. Dan ini luar biasa Bapak ya. Nikmat untuk kita nih ya. Tidur itu. Nikmat. Kita bisa istirahat dengan tidur. Tidur di waktu siang juga begitu. Istirahat kalau di waktu siang malah ya. Tidur sebentar. Itu untuk apa? Supaya otak istirahat. Jadi dengan tidur ya. Walaupun cuma sebentar. Banyak informasi yang datang ke otak. Siang itu otak lelah. Rehatnya itu dengan tidur ya. Ada yang disebut dengan qailulah. Itu teh sunnah sebetulnya ya, qailulah. Tidur istirahat di siang hari. Nah biasanya istirahat di siang hari itu sebelum zuhur. Kalau di pesantren diamalkannya begitu. Sekitar jam 11. Jadi kalau Bapak berkunjung ke pesantren sekitar jam 11 sepi Pak. Istirahat, nanti sebelum duhur pada bangun. Nah itu, jadi seger nanti pas duhur ya Pak. Kemudian, kembali lagi. Wabtiga'ukum min fadlih. Dan kalian mencari karunia. Tentunya kalau mencari karunia di waktu siang. Di waktu malam istirahat. Itulah aktivitas yang lebih tepat Pak. Untuk malam itu istirahat. Siang mencari karunia Allah. Inna fi dzalika laayat. Sungguh pada yang demikian termasuk ayat. Tidak hanya tidurnya ayat ini teh. Siang dan malamnya pun termasuk ayat Allah. Di surah Ali Imran ayat 190. Waqtilafil laili wan nahar. Silih bergantinya malam dan siang. Itu termasuk ayat tanda kekuasaan Allah. Bagi siapa? Liulil albab. Bagi orang-orang yang berakal. Yang menggunakan akalnya. Hari ini kita bangun Pak ya. Nih siang nih pagi-pagi ini. Nanti siang kegiatan, sore malam tidur lagi. Besoknya bangun lagi. Bangun tidur kan berarti silih berganti siang malam siang mana gitu ya. Usia semakin bertambah ya, nanti Bapak bisa melihat pada diri sendiri Pak ya, sambil bercermin dilihat ternyata banyak tanda-tanda kiamat sugro Pak pada diri kita ya. Apa tanda kiamat sugro pada diri kita? Uban ya salah satu tandanya itu. Sudah mulai meninggalkan dunia hitam ya. Baik kembali lagi. Jadi sekali lagi siang malam tidur termasuk ayat Allah. Dan sekaligus ini adalah nikmat rahmat dari Allah. Dijelaskan di surah 28 ayat ke-71. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surah Al-Qasas. Mulai ayat ke-71. Qul katakanlah. Ini ada kalimat qul. Katakan berarti Allah menyuruh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada umat. Ini kepada orang-orang musyrikin, Pak.
Ya untuk kita juga apalahnya. Aro'aitum, bagaimana menurut kalian? In ja'alallahu alaikumul lail. Jika Allah menjadikan malam untuk kalian, sarmadan ila yaumil kiamah. Terus malam sampai kiamat. Seperti kayak begini gelap terus Pak. Sampai kiamat. Gelap terus. Alam semesta ini bisa hancur Pak ya. Nggak akan ada hujan. Kan hujan itu proses awalnya matahari menyinari lautan, danau, terus ada air yang menguap dan sebagainya. Nggak ada matahari Pak. Malam terus, gelap terus, dingin, hancur alam semesta ini Pak ya. Man ilahun ghairullah, siapakah Tuhan yang berhak disembah selain Allah, yang ya'tikum bidiyain, mendatangkan sinar terang kepada kalian, mendatangkan matahari. Siapa? Apakah ada Tuhan selain Allah? Tidak ada. Afala tasma'un, apakah kalian tidak mendengar? Di ayat ke-72. Sebaliknya nih Pak. Qul, katakanlah, ara'aitum, bagaimana menurut kalian? In ja'alallahu alaikumun nahar, jika Allah jadikan siang sarmadan ila yaumil kiamah, siang terus sampai hari kiamat. Nggak ada gelapnya Pak, siang terus. Man ilahun ghairullah, siapakah Tuhan yang berhak disembah selain Allah, yang ya'tikum bilail, mendatangkan waktu malam. Taskununa fi, kalian bisa istirahat di waktu malam. Kalau siang terus berenang gandeng waktunya ibu ya. Malam terus ibu juga akan bingung mau senam pagi jam sabaraha itu senam pagi. Tidak ada pagi Pak. Gelap terus. Nah inilah Pak rahmat dari Allah ya. Afala tubsirun, apakah kalian tidak melihat? Wa mir rahmatihi, dan termasuk rahmat Allah, ja'ala lakumul lail, Allah jadikan untuk kalian malam, wan nahar, dan siang. Malam litaskunu fi, kalian istirahat di waktu malam. Walitabdagu min fadli, dan kalian mencari karunia-Nya di waktu siang. Jadi kegiatan yang lebih tepat dilaksanakan di waktu siang itu ya bekerja. Terang Pak, kelihatan semua. Bekerja, mencari karunia Allah. Malam istirahat. Tapi bukan berarti bekerja mencari rezeki di waktu malam itu diharamkan. Tidak seperti itu, Pak ya. Tapi kalau kita ingin dapat rahmat yang sempurna, manfaatkan yang sesuai dengan keadaan gitu Pak ya. Darurat makan kayak satpam, ya keamanan Pak ya, penjaga keamanan kan itu malam teh begadang tak. Tapi harus sip ya. Kalau terus-terusan begitu kan bisa sakit. Dokter, nah itu Pak, kalau darurat tidak apa-apa, dan darurat itu Pak. Tapi pada dasarnya malam untuk istirahat. Itu Pak, manfaatnya tuh kan banyak sekali Pak ya. Tidur teh manfaatnya banyak sekali. Ini diantaranya mau untuk istirahat. Itu dari jam 10 sampai tengah malam teh kalau dimanfaatkan untuk tidur, itu proses membersihkan racun pada diri kita Pak ya. Kalau tidur, kalau tidak tidur nggak bisa. Makanya benar kata Roma Irama, begadang boleh saja kalau ada perlunya, itu Pak ya. Baik Bapak, kembali lagi ke surah 6 ayat ke-60. Jadi sekali lagi ini nikmat dari Allah Bapak ya. Hari ini dibangunkan lagi oleh Allah, itu Pak ya. Nikmat Pak dari Allah. Makanya pas bangun jangan lupa langsung memuji Allah. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami. Apa maksudnya menghidupkan? Membangunkan. Ba'dama amatana, setelah mematikan kami. Apa maksudnya mematikan?
menidurkan. Tidur teh saudaranya mati Bapak ya. Itu. Kita bersyukur Pak bisa tidur Pak ya. Kan kayak nggak bisa tidur teh sakit Pak ya. Itu. Bersyukur kepada Allah Pak. Makanya pas bangun, itu salah satu ungkapan syukurnya. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Jadi kita bangun dibangunkan oleh Allah. Kita tidur ditidurkan oleh Allah. Bukan kita yang ngatur Bapak. Nunutan Bapak. Nggak bisa. Misalnya abdi mah hoyong nunutan. Bisa nggak Pak? Nggak bisa. Tiasa dihoyong-hoyong Pak. Setelah datang nggak bisa ditahan-tahan Pak. Begitu. Yang memejamkan mata ketika tidur. Yang membukakan mata ketika bangun siapa? Allah Pak. Repot Pak kalau urusan mata saja Allah serahkan pada kita. Sok lagi mana kamu etama. Mata mah kita tidur kita yang nutup. Kita bangun kita yang buka. Wah repot banyak. Pagi-pagi ingat anak-anak belum pada dibuka matanya. Dibuka satu-satu. Waduh payah. Untuk urusan ini saja sudah repotnya. Inilah Bapak nikmat dari Allah. Sekaligus Bapak ya. Ucapan tadi doa bangun tidur kan itu sebagai zikir. Manfaatnya ketika kita bangun tidur berzikir. Membuka ikatan setan. Orang yang sedang tidur itu diikat oleh setan di sini. Berapa ikatan? 3 ikatan. Diikat, ditulis di situ Pak ya. Tidur, malam masih panjang. Ikat lagi, tidur malam masih panjang. Sampai 3 ikatan. Nah makanya berat Pak untuk bangun ya. Ketika kita bangun langsung berzikir kepada Allah, lepas 1 ikatan. Nah setelah berzikir teh jangan diam terus di atas kasur karena masih ada 2 ikatan. Ngagubrak deui teh Pak bisa tidur lagi. Ya. Langsung ke kamar mandi apa? Wudu. Dengan berwudu lepaslah ikatan yang kedua. Kemudian sholat. Lepas semuanya. Seger semangat Pak. Itu ya. Bagaimana kalau ngantuk lagi. Ingin tidur lagi. Jangan menyalahkan setan Pak. Jika nama ditalian deui. Merencek setan teh. Maneh we kebluk ketemu nyalakeun urang. Bagaimana Bapak tidur setelah sholat subuh? Itu ya kalau memang diperlukan waktu bagaimana lagi ya. Apalagi malam capek Pak. Gitu udah ada acara. Nanti siang mau ada kegiatan. Perlu istirahat. Itu tapi usahakan jangan jadi kebiasaan. Itu Pak ya. Baik. Kembali lagi Pak. Di ayat ini Pak di surat 6 ayat ke-60. Di situ dijelaskan ya tawaffakum. Allah mewafatkan kalian di waktu malam. Ya tawaffat wafat. Jadi wafat dalam Al-Quran itu bisa artinya tidur. Bisa artinya meninggal dunia. Nah itu wafat di Al-Quran. Ya. Dalam bahasa Arabnya begitu Pak. Tapi kalau bahasa kita mah yang namanya wafat apa? Meninggal dunia. Si bapak nuju wafat nyarandai kena tembok. Salah Pak bahasa kita mahnya itu. Jadi ini bahasa Arab Pak ya. Makanya tadi doanya juga bukan membangunkan setelah menidurkan. Tapi menghidupkan setelah mematikan. Bila tidur disebut wafat berarti yang namanya wafatnya ruh diambil. Nah orang yang tidur teh begitu di surat 39 ayat ke-42. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah yatawaffa. Di terjemah Al-Quran yang sekarang itu memegang nyawa terjemahnya itu begitu.
Allah mewafatkan, memegang nyawa, diambil nyawanya. Satu, hina mautiha, ketika matinya. Yang kedua, walati lam tamut fi manamiha, dan yang belum mati, yaitu ketika sedang tidur. Payum sikulati kodo alaihal maut, Allah menahan ruh, nyawa orang yang Allah tetapkan kematiannya, tidak dikembalikan lagi. Wa yursilul ukhra, dan Allah lepaskan yang lain. Maksudnya yang tidur dikembalikan lagi. Sampai kapan? Ila ajalim musamma, sampai ajal yang telah ditentukan. Inna fi dzalik, sesungguhnya pada yang demikian itu la ayat, sungguh menjadi ayat, tanda kekuasaan Allah, liqaumi yatafakkarun, bagi kaum yang tafakur. Nah, Pak ya. Jadi di ayat ini wafat bisa artinya tidur, bisa artinya meninggal dunia. Ya. Berarti sama-sama ruhnya diambil. Itu Pak ya, sama-sama diambil. Bila ruh diambil, mungkin aja bisa ketemu dengan ruh lain. Jadi bukan tidak mungkin orang yang tidur lalu bermimpi bertemu dengan almarhum. Mungkin saja, tapi kita jangan kepedean bahwa itu almarhum. Nah gitu ya. Almarhum teh terbawa mimpi, apa katanya? Pingin bubur kacang. Oh nya teteh kasedepna. Eta mah modus we hayang bubur kacangnya gitu ya. Jadi jangan langsung yakin bahwa itu almarhum. Tapi mungkin Pak. Ini ada kejadian sahabat. Mati syahid. Baju besinya bagus Pak. Dicuri oleh orang Yahudi. Namanya Zaid. Kemudian ada orang Madinah bermimpi ketemu dengan sahabat ini. Itu laporkan ke Khalid bin Walid, panglima perangnya Khalid bin Walid. Baju besi saya diambil oleh orang Yahudi. Disimpan tuh ada kemah paling pojok, di situ ada kuda, di bawah kuda ada pelana, ada kotak, di situ disimpannya. Ini bukan mimpi kalut, ini benar. Benar ini. Terus nanti kalau ketemu dengan Abu Bakar, tolong sampaikan ke Abu Bakar. Abu Bakar saat itu sebagai khalifah. Tolong bereskan utang piutang saya. Bapak mati syahid punya hutang. Gimana? Nggak akan bisa ke surga. Masih tertahan. Nih ibu-ibu ya yang masih punya cicilan panci. Enggal dibereskan. Keburu meninggal gitu. Jangan dianggap enteng hutang. Yang mati syahid saja bisa terhalang ke surga. Kemudian kasih tahu ke Abu Bakar. Budak saya merdeka. Itu Pak. Sekali lagi ini bukan mimpi kalut, ini benar. Bangun apa orang ini? Laporan tak ke Khalid bin Walid. Lalu Khalid bin Walid mengutus beberapa orang untuk memeriksa kemah yang paling pojok itu Pak ya. Ternyata benar ada di situ. Orangnya nggak ada, di situ ada kuda, di bawahnya ada pelana, ada kotak di situ. Benar ada baju besi Pak, diambil. Lalu menemui Abu Bakar, cerita ke Abu Bakar. Gimana kata para sahabat? Ada sahabat yang berkata begini. Inilah satu-satunya orang yang wasiatnya diucapkan setelah meninggal. Berarti orang ini tidur mimpi ketemu dengan ruh yang sudah meninggal. Orang yang mati syahid itu Pak. Ruhnya tuh di tempat tertinggi. Maksudnya di tempat paling nikmat. Oleh Allah tuh disimpan di tembolok burung. Burung berterbangan ke surga. Jadi bisa datang Pak ya. Dengan izin Allah. Nah ini dalil Pak ya. Jadi bukan tidak mungkin ada orang yang sedang tidur ketemu dengan almarhum. Mungkin aja almarhum. Tapi sekali lagi jangan kepedean. Karena setan bisa memanfaatkan mimpi kita. Orang beriman kalau bermimpi itu 3 kemungkinan. 1 kebenaran. Kalau kebenaran tentunya datangnya dari
dari Allah. Seperti sahabat yang tadi tidur, mimpi itu mimpi yang benar. Ada yang cerita, ibu bapak ya ke saya, sakit, wah sakitnya luar biasa, sampai dia ketiduran, capek. Lalu bermimpi, amalkan surat An-Nahl. Bangun pak, dia mau ngamalkan An-Nahl teh bukan diwiridkan oleh dia. An-Nahl teh kan lebah, arti An-Nahl lebah. Dia minum madu, dengan izin Allah sembuh. Ternyata di surat An-Nahl itu ada dalil, ada ayat bahwa madu itu obat segala penyakit. Minum madu, nah itu mimpi benar. Nah, mimpi benar dari Allah. Ada juga mimpi buruk atau bisikan setan. Setan datang. Wah, ini mimpi buruk dari setan. Apa yang kita lakukan apabila mimpi buruk? Di dalam hadis, kalau mimpi buruk bangun, meludah ke kiri 3 kali. Tapi hati-hati kalau ada pasangan keterewasun, ulus ya hujan yuk. Nah itu. Ya. Meniup. Ada sedikit basah mengap. Ya. Lalu ta'awuz, memohon perlindungan kepada Allah. Kemudian merubah posisi tidur. Ya. Seperti erep-erep pak ya. Erep-erep pak, apa bahasa Indonesianya erep-erep. Itu teh tahu sekitarnya tapi nggak bisa bangun dan sesak, itu teh capek, erep-erep teh. Orang mengatakannya itu teh diduduki jin ya. Diduduki jin. Eta mah suudone ke jinnya, kalau jinnya mendengarkan bisa ngambak mun suudon wae ka urang cenah itu ya. Itu teh biasanya yang stres pak ya. Itu kan kelihatan pak kalau ada yang sedang tidur kekejetan. Gitu loh pak ya. Itu teh bangunkan. Katanya dengan dipegang juga itu teh ada sesuatu yang mengalir itu teh pak ya. Bangunkan. Itu rubah posisi tidur. Kembali lagi mimpi buruk, meludah ke kiri atau meniup ke kiri, kemudian ta'awuz, kemudian merubah posisi tidur, dan mimpi jangan diceritakan sama orang lain. Mimpi buruk teh. Mimpi tidak apa-apa, tidak ada apa-apanya. Jangan berusaha ingin tahu arti mimpi, nggak usah. Nanya ke sana, nanya kemari, ya. Setan bisa mensuasanakan mimpi kita. Nanti teh ingat terus di jalan teh, aduh, saya mimpi digigit ular, katanya itu tanda bahaya, aduh, ingat tabrakan, jadi baik cilaka. Terus dihubungkan karena mimpi. Nah begitulah ya, mimpi nggak ada apa-apanya. Mimpi buruk dari setan. Bisa juga pak mimpi buruknya teh samar. Samar teh seperti apa? Ada orang yang miskin misalnya pak mimpi datang seseorang yang pakai jubah misalnya lah. Gitu kayak ulama besar lah gitu pak ya. Kenapa? Susah. Oh, amalkan surat An-Nas 1000 kali setiap malam supaya usaha kamu lancar, kamu banyak rezeki. Terus diamalkan. Coba itu kebenaran atau bisikan setan? Bisikan setan, nggak ada di Quran, nggak ada di hadis. Kalau ingin usaha lancar, baca surat An-Nas sabaraha kali? 1000 kali. Lagian baca surat An-Nas itu kan ibadah. Kalau ibadah kan niatnya harus ikhlas. Ini niatnya supaya banyak rezeki. Tuh penyimpangannya juga 2. Tidak dicontohkan oleh Nabi SAW dan niat tidak ikhlas. Berarti ini bisikan setan. Pernah ada yang cerita ke saya ibu-ibu, Pak Ustadz almarhumnya terbawa mimpi. Apa katanya? Ingin dipindahkan tidak betah. Coba apa? Ingin dipindahkan tidak betah. Yang di dalam tanah ruh atau jasad? Jasad pak. Walaupun misalnya kondisinya kuburan teh becek, banyak air, ada sampah di situ, memang setan bisa memanfaatkan pak. Datang ke keluarganya, neng, emak teh pindahkeun teu betah, jabat tiris, bau dari didinya teh. Dilihat di kuburannya bener becek, banyak sampah. Terus dilaksanakan tak mayatnya nih
Jasad nanti dipindahkan. Berarti melaksanakan perintah siapa? Perintah setan. Yang di dalam tanah mah jasad itu. Nah kalau merasa tidak enak mah tuh dikubur ge engapeun eta teh. Entong dikubur mate engap berenang gitu. Nah, itu suka berlebih-lebihan ya kita teh. Ada yang mau mengubur, si kuburan teh banyak air digali aya dicai. Gali aya dicai. Nya ada gigireuna solokan atau jadi nyerep kadinya. Terus dihubung-hubungkeun. Oh eta teh tara mere cai ka tatangga tah. Jadi we suudzonnya apa azab kubur cenah takdir ilahi. Dulu ada film-film kayak begitu. Jadi suudzon teh ke mayat. Bagaimana kalau di dalam tanahnya banyak air? Ya dikubur aja. Atau gimana anak banyak air? Kalau perlu diganjal biar tenggelam. Itu. Atau nanti kasihan. Kalau kasihan mah jangan dikubur. Tadi juga saya katakan engapeun. Simpan di kursi kasih selimut. Hari kasihan. Nah itu mah jasad ya. Nah jasad mah bakal hancur. Di mana ruhnya? Di alam kubur. Alam kubur di mana? Di Cikutra? Bukan. Di situ mah apa? Kuburan ya. Di Cibarunei di sini teh itu kuburan, alam kubur Cibarunei. Gitu ya kuburan. Alam kubur Allahu a'lam. Itu tabab. Yang ketiga, mimpi orang beriman. Kebenaran bunga tidur. Ini dalam hadis, Pak. Ya. Jadi bisa kebenaran, bisa bisikan setan. Yang ketiga, bunga tidur. Jadi yang sering kita ingat terbawa mimpi teteh bunga tidur. Makanya ibu, bapak sholat istikharah tidak bisa Pak petunjuknya datang lewat mimpi. Karena mungkin saja bisikan setan, mungkin juga bunga tidur. Itu bapak ya. Kan rata-rata yang istikharah teh dilaksanakannya teh setelah Isya dengan harapan dapat petunjuk lewat mimpi. Itu ya. Mungkin aja bunga tidur. Ya ibu misalnya calon menantu teh ada 3 bingung. Neng mamah mau istikharah buat calon neng. Mimpi wek ketemu dengan seseorang cerita wek ke anaknya. Neng mamah mah memimpikan si A. Mungkin itu jodoh neng. Ya iya tuh mah da si A mah rumahnya di depan. Sering ketemu sama mama, sering ngirim makanan gitu. Jadi itu bisa bunga tidur ya, bukan petunjuk gitu. Hati-hati ya, jadi salah nanti. Baik kembali lagi ke surah 6 ayat ke 60 surah 6 ayat 60. Nah tadi disebutkan perbedaan di surah 39 ya yang 42 disebutkan perbedaan antara tidur dan mati. Orang yang tidur itu ruhnya dikembalikan, sementara yang mati ruh tidak dikembalikan. Kemudian yang kedua, orang yang tidur itu tidak ada sekarat. Kalau yang mati ada sekarat. Bagaimana kalau yang tidur terus meninggal? Apakah ada sekarat? Ada. Ada setiap meninggal mah ya. Bapak kan belum merasakan. Coba ya. Walaupun sedang tidur gitu, hanya orang sekitar nggak tahu karena sedang tidur. Makanya ketika bangun masih digeger kalong, Pak bangun teh masih digeger kalong ya, bersyukur. Ya, kan ada yang bangun di alam kubur, tidur terus meninggal, bangun di alam kubur. Wah itu Pak ya. Kemudian tadi dijelaskan bahwa orang yang mati ruh tidak dikembalikan. Jadi jangan percaya ada cerita orang yang mati hidup lagi, nggak ada ya. Orang yang mati hidup lagi nggak ada. Orang yang syahid saja Bapak itu teh ruhnya kan tadi disimpan di tembolok burung. Ditanya oleh Allah ingin apa? Wah sudah cukup. Engkau memberikan karunia yang tidak diberikan kepada yang lain. Ingin apa? Sampai 3 kali. Akhirnya si ruh yang mati syahid mengatakan begini, saya ingin hidup lagi dan ingin mati syahid lagi. Sudah menjadi ketetapan Allah, ruh apabila berpisah dari jasad karena meninggal tidak akan
Kembali lagi, tak itu teh yang mati syahid. Minta ingin ruh kembali nggak bisa, yang mati syahid. Apalagi yang bukan mati syahid. Jadi nggak ada orang mati hidup lagi. Bagaimana yang mati suri? Berarti belum meninggal. Jadi bila bapak nanti menyolatkan sholat jenazah, tiba-tiba kakinya teh bergerak, bangun, tekudu lompatan, banyak gitu. Gimana sholat jenazahnya diteruskan atau dibatalkan? Nyada atau jenazahnya bangun lagi pak. Nyata mah entah saya dibatalkan. Itu berarti belum meninggal eta teh. Bagaimana amplop yang di baskom? Nya rezeki we eta mah panya ada mal mungkin bagikeun deui gitu. Sugan we kayak kitu deui we lumayan. Itu teh. Dan bukan tidak mungkin eta teh sadarnya teh di dalam tanah. Jadi katanya ketika ada yang gali kubur tuh ada tulang yang berkumpul. Itu tuh kemungkinannya mati suri. Kan normalnya kepala, badan, tangan, kaki. Tulang kaki ada di badan. Berarti murungkut eta teh. Kemungkinannya mati suri, sadar di dalam tanah. Lalu meninggal, berarti disitulah sekaratnya. Ajalnya pada saat itu. Apakah yang ngurus dosa gitu? Itu belum meninggal udah dikubur. Enggak pak, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberi beban yang di luar batas kemampuan, ya. Apalagi urusan jenazah mah kan satu amalan yang sunahnya disegerakan, jangan ditunda-tunda. Ya, ibu bapak kalau mayatnya soleh, ketika disegerakan itu teh kebaikan buat mayat, ya. Dia ingin segera merasakan kenikmatan berikutnya. Tapi kalau mayatnya orang yang tidak soleh, dengan menyegerakan itu sama dengan meletakkan keburukan yang ada pada diri yang ngurus. Karena nggak baik berlama-lama dengan mayat, pak, nggak baik gitu. Apalagi yang meninggalnya pecah pembuluh darah, pak. Itu bisa keluar lagi darahnya, pak. Ini ada kejadian. Teman saya suka ini ngurus jenazah tuh pak ya. Dia cerita, ibu segera kuburkan, jangan ditunda-tunda lagi. Itu ternyata benar pak, keluar darah, kain kapannya diganti lagi. Kalau ada kejadian begitu kan orang sekitar tuh suka suuzon ke mayat. Padahal itu hal yang wajar saja pak ya. Tapi udah memang begitulah manusia teh. Dihubung-hubungkan tuh belum dikubur geus disiksa geus diazab ya kakarek di makene ya. Dosa naonnya itu tuh, oh pak, terus ya kata jadi suudzon ke mayit. Kan nggak boleh, kalaupun mayit punya kesalahan, punya apa ya kesalahan dosa, jangan ceritakan. Menceritakan aib mayit nggak boleh. Baik, kembali lagi ke surah 6 ayat 60. Ayat berikutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dialah Allah yang telah menidurkan kalian di waktu malam. Wa ya'lamu ma jaratum bin nahar, dan Allah mengetahui apa yang kalian lakukan di waktu siang. Setelah kita istirahat malam, kita bangun, kita mulai beraktivitas bapak ya. Di dalam hadis kullun nas yagdu, setiap manusia beraktivitas di waktu pagi. Fabai'un nafsa, lalu menjual dirinya. Ada yang memerdekakannya, ada yang membinasakannya. Siapa yang memerdekakannya? Orang-orang yang menjual dirinya kepada Allah. Memerdekakannya. Merdeka, selamat dari segala keburukan. Karena apa? Dirinya dijual kepada Allah. Ada yang menjual dirinya kepada hawa nafsunya, kepada setan. Inilah yang membinasakannya. Orang yang memerdekakannya pak, bangun, berusaha bangun sebelum adzan subuh, melaksanakan sholat tahajud. Kan kalau menurut nafsu gimana? Wah pak, apalagi lagi hujan begini, ngerengkol pak, lebih enak. Aduh, coba cari rezeki itu ya. Menjual hawa nafsunya pak, dirinya dijual kepada Allah. Keinginan nafsu teh dilawan. Bangun tahajud, bersyukur ibu bapak yang sudah terbiasa bangun melaksanakan sholat tahajud, bersyukur kepada Allah.
Nah, tidak semua dimudahkan Bapak ya. Ada yang mau tahajudnya perlu perjuangan. Alarm juga sampai 3 alarm katanya. Teu cukup 1 alarm. Geus disada teh di pareuman deui. Itu kewe 5 menit deui. 5 menit deui subuh eta teh eta teh tiap subuh gitu. 5 menit deui we terus. Gitu. Nah sekarang subuhnya teh jam 4 lebih semenit ya. Oh, jadi kalau bangun setengah 4 teh agak repot. Belum kan itu bangun teh tidak langsung ke kamar mandi. Ngahulang heula, ngumpulkeun nyawa. Gitu. Can urusan di kamar mandi teh itu ya ada nah ya. Itu. Ya sedapatnya alhamdulillah baru cuma dapat 3 rakaat alhamdulillah. Cuma witirnya aja. Tapi usahakan jangan selalu minimalis. Itu mah ya mudah-mudahan bisa sempurna. Gitu. Kemudian tiba waktunya subuh. Sholat. Untuk bapak-bapak alhamdulillah Pak ke masjid. Ya, ibu-ibu mau ke masjid silakan. Di rumah juga ibu-ibu mah tempat yang utama. Tapi kalau mau ke masjid silakan. Bapak-bapak, para suami jangan melarang istrinya ke masjid. Tapi ibu juga harus bisa melihat kondisi ya. Maksudnya gini, suami di luar kota subuh-subuh sebelum adzan sudah ke masjid. Sendirian ya teh kan teh jadi fitnah ya. Biasanya kan yang lebih duluan di masjid kalau tidak marbot Pak Ustad. Kita ngobrol acaranya nauzubillah. Nah itu maksudnya teh ya. Gitu. Nah bapak-bapak nih yang rajin ke masjid alhamdulillah. Nah setelah subuh berzikir, ya, melaksanakan berbagai macam ibadah. Nah apalagi kayak begini sampai terbit matahari. Setelah terbit matahari itu jangan langsung sholat. Kan ketika terbit saat tidak boleh sholat. Tunggu naik dulu. Itu. Sekarang syuruk jam berapa? Nah ditambah 10 menit atau 15 menit. Jadi jangan pas suruk langsung. Kan ketika suruk teh, ketika terbit tidak boleh sholat. Sekitar berapa menit jadinya ya? 90 menitan lah ya dari adzan subuh teh. Boleh lebih? Ya nggak apa-apa Pak. Yang tidak boleh mah pas terbit langsung sholat. Gitu. Bukan artinya harus 90 menitan. Mangga pada jam 7 oge. Yang penting kegiatannya apa? Ibadah terus. Bukan urusan dunia. Nah kan kalau kelamaan repot juga Pak ya. Langsung sholat. Oh pahalanya besar ya. Itu teh sholat disebutnya sholat syuruk atau isyrok ya. Ada yang mengatakan itulah sholat duha di awal waktu. Nah kalau yang tidak banyak kegiatan mah ya mendingan seperti itu. Tapi kalau banyak urusan udah sholat subuh teh kudu nguruskeun sarapan, nguruskeun itu ya baru dan sebagainya. Sholat duha teh utamanya kapan? Bukan awal waktu. Utamanya teh ketika anak unta kepanasan. Sekitar jam berapa? Nah itu yang utama. Tapi bukan berarti tidak boleh di awal waktu. Ibu mau senam, mendingan senam heula gitu maksudnya. Pulang senam, mandi, terus sholat duha. Kan itu lebih enak. Ibu aya tukang sayur sok balanja heula. Tapi hari balanja anak ke pasar baru mah nya sholat duha heula tuh dah. Balikna jam 4 katanya ke pasar baru mah. Gitu. Kemudian nih yang mau berangkat kerja sarapan berdoa sebelum berangkat Pak ya. Ketika di perjalanan di tempat kerja menjaga 2 hubungan hablum minallah dan hablum minanas. Jujur Pak tidak menyakiti orang lain ketika tergelincir segera diluruskan. Nah ini yang menjual dirinya kepada Allah ya Pak. Segera dihalalkan ketika ada kedoliman kepada orang lain. Tiba waktunya sholat Pak ya.
diusahakan untuk berjamaah. Terus sampai pulang teh semua aktivitasnya teh diridhoi oleh Allah. Luar biasa kan, ini teh ladang amal. Ya ladang amal ini teh. Bapak cari uang, cari rezeki karena melaksanakan perintah Allah itu kan ibadah koir mahdoh itu teh. Jadi kebaikan, jadi pahala. Nah inilah Pak orang yang menjual dirinya kepada Allah. Sebaliknya yang menjual dirinya kepada setan, wah yang dilakukannya teh tidak memikirkan halal dan haram. Yang penting senang di dunia. Na'udzubillahi min dzalik. Nah Allah mengetahui apa yang dilakukan oleh kita. Kebaikan ataupun keburukan. Yang nampak ataupun yang tersembunyi. Allah tahu. Bahkan taunya Allah tidak hanya yang sedang kita lakukan. Ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui apa yang ada di hadapan mereka. Apa yang ada di hadapan? Yang akan terjadi. Yang ada di belakang, apa yang di belakang? Yang sudah terjadi. Allah tahu, jangankan yang sedang dilakukan. Bahkan yang tidak kita sadari, ya seperti ini. Suara air hujan yang turun dari langit. Ada berapa tetes. Karena dalam Al-Quran yang basah, yang kering. Daun yang jatuh di muka bumi, sudah Allah ketahui. Apalagi Allah punya petugas malaikat yang mencatat amal kita. Yang kita pelajari di sekolah, di pengajian mas siapa? Raqib dan Atid ya. Padahal Raqib dan Atid bukan nama malaikat. Itu dijelaskan di surah 50 ayat 17 sampai 18. Id yatalaqqal mutalaqiyan. Ingatlah ketika dua pencatat mencatat. Anil yamini wa anis shimali qa'id. Di sebelah kanan tah malaikat ini teh. Wa anis shimal dan di sebelah kiri qaid. Apa qaid? Bukan mati, panya duduk ya. Qaid bahasa kita mah mati. Malaikat ini yang mencatatnya adanya di kanan dan di kiri. Yang di kanan mencatat amal baik, yang di kiri amal buruk. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atidun. Tidak ada satu ucapan yang diucapkan kecuali di sisinya ada raqib, pengawas. Atid, selalu siap. Jadi malaikat yang mencatat ini selalu raqib dan atid. Mencatat amal baik, raqib, mengawasi. Yang mencatat amal buruk juga mengawasi, sama atid, selalu ada, selalu siap. Yang mencatat amal baik ataupun yang mencatat amal buruk. Jadi raqib bukan nama malaikat. Ini tak Bapak ya, Ibu. Malaikat yang selalu menyertai kita, ada pencatat. Nanti buku catatan amalnya dibuka, perlihatkan. Oh, nggak bisa mengelaknya. Makanya mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita. Kita tidak meremehkan amal, apa ya? Amal baik ataupun amal buruk. Jangan sampai diremehkan. Itu. Kembali ke surat 6 ayat ke-60. Ayat berikutnya. Summa yab'atsukum fi. Kemudian Allah membangunkan kalian di waktu siang. Untuk apa Allah bangunkan kita sekarang? Liyuqda ajalum musamma. Menurut ayat ini nih, agar disempurnakan ajal yang telah ditetapkan. Hari ini kita bangun, nanti malam tidur lagi, besok dibangunkan lagi. Begitu terus seminggu, sebulan, setahun, usia bertambah. Kalau usia bertambah berarti jatah umur berkurang. Nanti teh diumumkan di Masjid Al-Ikhlas. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal apa ya? Satu tak berkurang nanti teh jemaah masjid teh. Bukan tidak mungkin nanti giliran kita. Boleh berdoa minta umur panjang? Boleh, mangga Bapak. Tapi buat apa umur panjang? Ngarudetkeun batur. Dosa we nama misalnya. Untuk apa? Minta umur panjang, umur yang berkah. Kan dalam hadis juga, sebaik-baik manusia yang umurnya panjang, kebaikannya
Banyak. Jadi semakin nama usia, semakin nama amal solehnya. Urusan fisik mapanya ada kumaha deui lah. Da eta mah ada sunahnya tuh Pak, ada ketentuannya di Al-Qur'an. Wa man nu'ammirhu nunakisu fil khalqi. Siapa yang kami panjangkan umur, kami kembalikan kepada kejadian semula. Kan ketika kita lahir teh Pak lemah. Bayi yang lahir teh nggak bisa apa-apa. Ya, anak manusia tuh begitu, beda dengan anak binatang. Projol langsung berdiri itu tepanya. Anak domba coba Bapak perhatikan. Dan tidak usah protes, nah hanya hari anak binatang begitu. Indong nanti bisa ngagendong Pak gitu ya. Makanya langsung berdiri. Dan ibu-ibu juga merasakannya kalau melahirkan teh, istirahatnya teh tidak cukup sehari, Pak ya Ibu ya. Seminggu lah. Coba kalau anak berojol langsung lompat, kudu ngudag-gudag budak. Baru istirahat. Untung Pak ya. Nah nanti teh tumbuh, mulai kuat Pak. Nanti gimana lagi? Lemah lagi. Dulu mah bisa loncat tinggi atuh. Sekarang mah mau berdiri juga. Tur teh ngaderek-derek gimana gitu. Pendengaran, penglihatan, dan memang begitu. Dan tidak usah disesali, dah kumaha deui atulah. Nyeri tur wae atuh kumaha deui itu. Itulah begitulah. Yang penting aja jadi pahala gitu Pak ya. Dan yang terakhir nikmat yang dicabut memori banyak jadi pikun gitu Pak. Mudah-mudahan yang ngumpul di sini mah tidak pikun Bapak ya. Ada doa tadi hadis Bulughul Maram, doa setelah sholat. Doa supaya tidak pikun Pak ya. Yang penting mah tenang aja lah, tidak usah jadi stres. Baik, kembali lagi. Jadi silakan minta umur panjang. Yang Allah tetapkan di Lauh Mahfuz dengan izin Allah bisa Allah rubah. Gitu Pak ya. Baik, setelah ajal tiba, sedikit lagi nih, summa ilaihi marji'ukum. Kepada Allah lah tempat kembali kalian. Jadi setelah meninggal semuanya kembali kepada Allah. Tidak ada istilah ruh ditolak, enggak ada. Ruh gentayangan tidak ada. Kan yang bunuh diri ruhnya teh kaluhur tenepi, cenah kahandap tenepi, marakayangan, tidak begitu, Pak. Semuanya kembali kepada Allah. Ada yang bahagia, ada yang celaka, begitu aja. Tapi itu teh setan nanti kepada yang bunuh diri nih, ya, suka memanfaatkan, Pak. Kalau ada yang bunuh diri. Supaya Pak orang-orang yakin bahwa memang benar ruhnya gentayangan. Ini misalnya Pak, Bapak teh pulang tengah malam. Di jalan ketemu dengan ibu-ibu. Ibu mau kemana malam-malam begini? Balik ka payun cenah gitu. Pulang ya Bapak teh ke rumah ngobrol dengan istri. Kang, tadi siang ada yang bunuh diri. Saha si ibu anu? Bieu papangi di jalan. Nah, itu teh siapa? Ruh atau setan? Setan yang menyerupai orang yang sudah meninggal. Bisa begitu. Misalnya tas yang bunuh diri teh kebiasaannya teh suka cuci piring. Ada tempat mandi umum misalnya Pak MCK kalau dulu mah ya. Malam-malam. Itu kesempatan buat setan. Pas malam di hari kematiannya ada yang cuci piring Pak. Sambil menangis. Orang nggak bisa Pak. Takut Pak. Tidak perlu repot harus mendatangkan ulama-ulama besar. Para pemburu hantu misalnya. Nggak usah Pak, tenang saja. Tinggal teriak saja Pak. Punten di dapur seueur piring kotor. Pangawasuhan kena sakan tenan. Kumaha merencek setan teh gelo sia kalakan nita ka aing. Eraeun Pak ini tapanya. Itu nggak usah repot Pak. Gitu. Sekali lagi Pak, semuanya kembali kepada Allah. Ada yang bahagia, ada yang celaka. Summa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Kemudian Allah akan beritahukan kepada kalian apa saja yang telah kalian kerjakan. Untuk apa Allah beritahukan? Untuk Allah balas. Semuanya dibalas. Kebaikan dibalas dengan kebaikan, keburukan dengan keburukan. Untuk itu hadirin, sebagai rasa syukur kita kepada Allah, nikmat yang Allah berikan di antaranya kita ditidurkan, dibangunkan oleh Allah, maka siang kita manfaatkan untuk memperbanyak amal soleh. Itu Bapak ya. Bukan berarti kita meninggalkan urusan dunia, enggak. Silakan Allah berikan kenikmatan, dinikmati Pak ya. Hanya jadikanlah itu semua sebagai ladang amal.
Baik Bapak, sampai di sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.